Cek 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 1 2 3. Oke, tidak masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita. Video kali ini itu lebih kepada suatu ini ya, selebrasi mungkin. Selebrasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin saya gitu ya di medsos lain. Jadi Kreasopeai ini dalam mungkin ya beberapa bulan terakhir itu sedang melakukan riset ya, riset yang akan Kreasopeai itu publish gitu ya. Jadi kita sedang mengerjakan paper dan sedang mengerjakan publikasi paper. Nah, kalau misalkan teman-teman ngikutin medsos saya, teman-teman kan tahu ya bahwa 1 bulan terakhir ini ada beberapa paper yang berhasil gitu ya, yang berhasil lolos gitu ya dan terpublikasi gitu ya, yang membawa nama Kreasopeai. Nah, di sini saya mau selebrasi karena di YouTube kayaknya sih belum ada video khusus ya untuk apa ya namanya, semacam ngasih tahu ini gitu ya. Nah, makanya di sini saya mau bikin video khusus lah untuk kita membahas ini ya. Jadi Kreasopeai ini mempublish paper apa sih ya? Jadi ada 3 paper yang sudah berhasil kami publish gitu ya. Saya dengan tim lah ya, saya dengan tim Kreasopeai berhasil publish gitu ya. Satu papernya itu adalah ini gitu ya, papernya yang teman-teman lihat di layar gitu ya. Bemba Speech Translation Bemba Speech Translation Exploring a Low Resource African Language. Ini paper tentang apa? Ini sebenarnya bukan paper independen, tapi ini adalah sebuah ini ya, share task dari sebuah bisa dibilang sih kayak conference mungkin ya. Konferensinya namanya IWSLT. Jadi IWSLT itu memberikan gitu ya, atau membuat sebuah tugas-tugas kecil yang orang lain itu bisa kerjakan. Nah, Kreasopeai atau tim Kreasopeai itu mengambil satu task, yaitu Bemba Speech Translation, dan hasil dari task tersebut setelah dikerjakan itu bisa dibuat sebuah paper dan dipublikasi seperti ini dan diterima, ya sudah ya, mantap ya. Ini yang mengerjakan itu Muhammad Hazim gitu ya. Jadi yang mengerjakan Muhammad Hazim dan 2 kontributor lain itu dari eksternal gitu ya. 2 kontributor dari eksternal. Teman-teman bisa mengakses paper ini di arsip gitu ya. Nah, bisa teman-teman akses. Nah, seperti ini papernya ya. Papernya tidak terlalu panjang, cuman ya lumayan untuk paper pertama dari Kreasopeai ya. Jadi ini portofolio dari Kreasopeai ya. Terus apa lagi gitu ya, paper kedua ini paper yang lebih ini ya, yang lebih serius gitu ya. Jadi ini papernya juga kolaborasi dengan banyak pihak gitu ya. Jadi bukan cuma Kreasopeai. Jadi tim Kreasopeai yang mengerjakan itu first authornya itu Joanito gitu ya. Dan Joanito ini berkolaborasi dengan beberapa pihak gitu ya. Contohnya Sea Crowd, terus UI, terus MBZ UAI, Capital One, AI Singapura, dan Cohere. Jadi ini paper yang dikerjain bareng-barengan gitu ya. Paper ini tentang apa? Paper ini tentang semacam ini ya, menginterpretasi isi dari large language model atau LLM gitu ya. Jadi paper ini tuh seperti melihat gitu ya, melihat kalau di dalam representasi di dalam LLM itu bisa kayak semacam ada representasi bahasa tertentu. Jadi seperti embeddingnya itu terpisah gitu ya. Misalkan di sini ya, embeddingnya itu ada area embedding untuk bahasa Inggris ya di sini. Dan ini ada bahasa Cina gitu ya. Dan ini ada bahasa Thailand. Jadi semacam LLM itu memisahkan gitu ya representasi
berdasarkan bahasa gitu ya. Begitu. Ini paper yang bisa teman-teman baca dan menarik juga gitu ya, untuk semacam interpretability gitu ya, untuk interpretability juga gitu ya. Dan lumayan panjang, 27 halaman gitu loh, sama referensi sih, 20 halaman sama referensi dan appendix gitu ya. Ini paper yang bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman akses gitu. Nah, lalu paper ketiga apa? Paper ketiga ini belum bisa teman-teman akses via arsip, tapi paper ini sudah diterima oleh salah satu conference. Jadi tim Cryosophiae ini submit paper ke salah satu conference ya. Salah satu conference-nya apa? Salah satu conference-nya adalah ICCSI. ICCSI itu adalah ini ya, ICCSI ini ya, International Conference on Computer Science and Computational Intelligence gitu loh, seperti ini gitu ya. Nah, dan ya beruntung gitu ya, tim Cryosophiae submissionnya itu diterima gitu ya. Submissionnya tentang apa? Submissionnya itu tentang self perturbation learning. Self perturbation learning ini riset original dari Cryosophiae gitu ya, yang sempat saya bikin videonya beberapa kali di awal-awal tahun gitu ya. Dan saat ini papernya sudah diterima dan diakui secara akademis ya di dalam konferensi ini. Untuk saat ini sih belum bisa diakses, tapi setelah konferensinya selesai itu akan bisa teman-teman akses gitu ya. Jadi itu gitu ya. Cryosophiae walaupun kita ini masih kita itu masih kayak awal-awal gitu ya, kita ini masih merintis, tapi kita juga sudah mulai gitu ya berkontribusi terhadap ya ilmu pengetahuan, terhadap perkembangan riset gitu ya, terutama di AI gitu ya. Jadi mantap lah ya, mantap. Untuk beberapa bulan ke belakang itu ya inilah ya, sebuah pencapaian lah ya, sebuah pencapaian dalam beberapa bulan ke belakang. Cryosophiae sudah mempublish 3 paper gitu ya, mantap ya. Jadi ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membaca papernya bisa via arsip, atau kalau mau membaca yang Cryosophiae publikasikan ke conference, tunggu konferensinya selesai dulu gitu ya. Dan tim internal Cryosophiae juga pun masih akan mengerjakan paper-paper selanjutnya gitu ya. Jadi bukan cuma ini, tapi nanti juga akan ada lagi paper-paper dari Cryosophiae ke depan ya. Jadi tunggu saja gitu ya. Ya, mungkin segitu saja gitu ya. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.